Di jaringan komputer, perangkat tidak cukup hanya saling terhubung. Data juga harus bergerak dengan rapi, cepat, dan sampai ke tujuan yang benar. Itulah sebabnya kita membutuhkan perangkat jaringan. Ada yang sekadar meneruskan sinyal, ada yang mengenali alamat perangkat, dan ada yang memilih jalur terbaik sampai ke internet. Saat jaringan bertambah dari satu ruangan ke satu gedung, lalu ke banyak jaringan lain, kebutuhan akan efisiensi dan skalabilitas juga ikut meningkat. Di video ini, kita akan membedakan NIC, hub, switch layer 2, switch layer 3 router, dan access point berdasarkan fungsi utama, cara kerja, dan lapisan OSI tempat mereka beroperasi. Kita mulai dari NIC atau Network Interface Card. Ini adalah komponen yang membuat sebuah komputer bisa benar-benar masuk ke jaringan. NIC bisa berbentuk kartu ekspansi yang dipasang di motherboard, atau chip yang sudah terintegrasi langsung di laptop dan PC modern. Setiap NIC memiliki MAC address yang unik. Alamat inilah yang dipakai perangkat lain di jaringan lokal untuk mengenali identitas antarmuka tersebut. Secara sederhana, NIC menerima data dari sistem komputer, lalu mengubahnya menjadi aliran transmisi yang bisa dikirim lewat kabel atau media jaringan lainnya. Jadi kalau komputer ingin terhubung ke jaringan, pintu masuk utamanya adalah NIC. Tanpa komponen ini, perangkat tidak punya jalan untuk mengirim atau menerima data jaringan. Sekarang kita beralih ke hub. Perangkat ini dulu cukup umum dipakai untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan kecil. Hub bekerja di physical layer atau layer 1 pada model OSI. Artinya, hub fokus pada sinyal fisik, bukan pada isi atau tujuan data. Karena itu, hub tidak mengenal MAC address. Saat satu perangkat mengirim sinyal, hub tidak memilih penerima tertentu. Yang terjadi justru broadcast ke semua port. Semua perangkat menerima sinyal yang sama, lalu masing-masing memeriksa apakah data itu memang untuknya. Hub juga identik dengan half duplex, jadi pengiriman data tidak sefisien perangkat modern. Karena itulah hub sekarang dianggap usang dan hampir selalu digantikan oleh switch. Berbeda dari hub, switch layer 2 bekerja pada data link layer, yaitu layer 2 dalam model OSI. Perangkat ini belajar dari lalu lintas yang lewat, lalu menyimpan pasangan MAC address dan port dalam sebuah tabel. Saat sebuah frame datang, switch tidak membanjiri semua port. Ia memeriksa alamat tujuan, lalu mengirimkannya hanya ke port yang sesuai. Cara ini membuat lalu lintas di LAN jauh lebih efisien, karena perangkat yang tidak berkepentingan tidak perlu ikut menerima semua frame. Switch layer 2 juga mendukung full duplex, jadi perangkat bisa mengirim dan menerima data secara bersamaan. Hasilnya, performa jaringan menjadi lebih baik. Selain efisien, pendekatan ini juga lebih aman dalam konteks jaringan lokal karena data tidak disebarkan sembarangan ke semua port seperti pada hub. Lalu ada switch layer 3 yang sering juga disebut multi-layer switch. Perangkat ini menggabungkan dua kemampuan penting dalam satu perangkat. Di satu sisi, ia tetap melakukan switching lokal berdasarkan MAC address seperti switch layer 2. Di sisi lain, ia juga mampu membaca alamat IP dan melakukan routing antar jaringan logis, terutama antar VLAN di dalam infrastruktur yang sama. Ini sangat berguna di kantor, kampus, atau gedung besar yang memisahkan jaringan berdasarkan divisi, fungsi, atau tingkat keamanan. Karena proses antar VLAN bisa ditangani langsung di perangkat ini, lalu lintas internal dapat bergerak lebih cepat tanpa selalu dikirim ke router eksternal. Jadi, switch layer 3 cocok untuk jaringan internal yang besar dan aktif. Ketika kita butuh kecepatan switching sekaligus kecerdasan routing dalam satu titik. Sekarang kita masuk ke router. Kalau switch layer 2 fokus di dalam satu LAN, router berperan saat data harus berpindah antar jaringan.
Saat paket datang, router menganalisis IP tujuan, lalu membandingkannya dengan informasi rute yang tersedia untuk menentukan kemana paket harus diteruskan. Pemilihan jalur ini penting, karena tidak semua tujuan ditempuh lewat jalan yang sama. Router berusaha mengarahkan paket melalui rute yang paling tepat. Dalam praktik sehari-hari, router sering menjadi penghubung utama antara LAN di rumah, sekolah, atau perusahaan dengan internet. Terakhir, ada access point atau AP. Perangkat ini menjadi pusat penyebaran koneksi nirkabel dalam sebuah wireless LAN. Access point terhubung ke jaringan kabel, lalu memancarkan koneksi lewat gelombang radio sesuai standar Wi-Fi 802.11. Secara fungsi, AP mengubah data dari Ethernet menjadi sinyal nirkabel, dan sebaliknya mengubah sinyal nirkabel menjadi data yang bisa masuk ke jaringan kabel. Karena itu, laptop, smartphone, dan tablet bisa bergabung ke jaringan tanpa harus mencolokkan kabel langsung ke switch atau router. Kalau switch membangun keteraturan di jaringan kabel, access point memberi fleksibilitas agar pengguna tetap terhubung saat bergerak di kelas, kantor, atau area publik. Sekarang mari kita bandingkan semuanya agar polanya terlihat jelas. Hub adalah perangkat paling sederhana karena bekerja di layer 1 dan hanya meneruskan sinyal ke semua port. Switch layer 2 naik satu tingkat ke layer 2. Ia mengenali MSC address dan mengirim frame hanya ke perangkat tujuan di dalam LAN. Switch layer 3 melangkah lebih jauh. Selain melakukan switching lokal, ia juga bisa merutekan lalu lintas berbasis IP antar VLAN dengan performa tinggi. Router juga bekerja di layer 3, tetapi fokusnya adalah menghubungkan network yang berbeda dan memilih jalur terbaik antar network, termasuk menuju internet. Access point punya peran yang berbeda. Ia tidak dipakai untuk mengatur rute utama, melainkan untuk menyediakan akses nirkabel ke jaringan lewat Wi-Fi. Kalau disederhanakan, semakin tinggi layer kerja perangkat, biasanya semakin besar juga kemampuannya untuk memahami tujuan data dan mengelola lalu lintas secara cerdas. Namun, perangkat yang paling baik bukan selalu yang paling canggih. Yang paling tepat adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan jaringan yang sedang dibangun. Saat memilih perangkat jaringan, mulailah dari kebutuhannya. Untuk mengelola koneksi di dalam LAN, switch biasanya menjadi pilihan utama. Untuk menghubungkan jaringan yang berbeda atau ke internet, gunakan router. Kalau Anda membutuhkan fleksibilitas nirkabel untuk laptop dan smartphone, access point adalah jawabannya. Dengan memahami fungsi tiap perangkat, Anda bisa membangun jaringan yang lebih cepat, lebih aman, dan tepat guna. Jadi kunci utamanya bukan menghafal nama perangkat, tetapi memahami pekerjaan apa yang dilakukan masing-masing di dalam jaringan. Begitu logikanya dipahami, Anda akan jauh lebih mudah menentukan perangkat yang tepat saat merancang atau mempelajari sebuah jaringan komputer